البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Masih kita di Kitabul Buyu dan sudah masuk di dalam pembahasan al-hibah, pemberian wal umrah, memberikan sesuatu selama dia hidup. Wa rukbah, demikian juga rukbah sudah kita sebut kemarin, ini masing-masing menunggu ya siapa yang lebih dulu meninggal tentang pemberian tersebut. Disebutkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis yang pertama di dalam bab ini tentang permasalahan memberikan kepada anak maka adanya dalam keadaan adil. Sebutkan bahwa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengisahkan bapaknya memberikan kepada dia sesuatu budak, ya, tetapi tidak memberikan kepada anaknya yang lain. Kesimpulannya adalah pemberian itu batal. Demikian kita sebutkan. Demikian juga bagaimana definisi adil di sini terjadi perselisihan kita sebutkan. Ada yang mengatakan adilnya itu tetap bagian laki-laki 2 kali dari bagian perempuan. Ada yang mengatakan adil ini sama persis, yang laki dan perempuan sama diberikan bagian tersebut. Ini khilaf keras kita sebutkan demikian. Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat sama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin berpendapat seperti warisan. Kemudian disebutkan juga tentang pemberian ini, hal yasmilul amr bil adl bil adiyah ghairul aulad. Apakah masuk juga selain anak dari kerabat-kerabat? Apakah kita harus adil? Jawabannya tidak, karena hadis tadi berkaitan dengan anak, di antara anak untuk berbuat adil diberikan. Karena kadang kalau tidak adil nanti akan muncul apa? Hasad dan sebagainya. Demikian. Kadang kan juga kalau diberikan sesuai yang umpamanya pendapat yang mengatakan bahwa itu sesuai warisan ya, itu kadang nanti muncul ya perasaan kok dia lebih banyak namanya. Kemudian hal yajibu 'alal aidon, apakah ibu juga seperti itu? Harus adil di antara anaknya? Jawabannya iya. Ya, karena lafaznya umum, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Adillah kalian, masuk di situ bapak demikian juga ibu. Berikutnya masih di bab ini hadis tentang menarik kembali pemberian, apakah boleh? Hadis nomor 921. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'id bi hibatihi, orang yang menarik kembali di dalam pemberiannya, hibah pemberian, kal seperti anjing, yaqi'u yang muntah, tsumma ya'udu fi qaihi, kemudian menjilat muntahannya lagi. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ini orang yang menarik pemberian kembali itu seperti orang yang misalkan seperti anjing yang dia itu muntah kemudian muntahnya dijilat lagi. Wa bi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, laisa lana masalun su', Nabi SAW mengatakan tidaklah untuk kita ini permisalan yang jelek. Alladzi ya'udu bi hibatihi, yang menarik kembali pemberiannya kal seperti anjing, yarji'u bi qaihi, yang menjilat muntahannya. Kemudian hadis nomor 922, wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, wa Ibnu Abbas, demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, keduanya menyebutkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu li rajulin muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, seorang laki-laki, ini masuk perempuan juga, yang dia itu muslim, ayyutiyal atiyah, untuk memberikan pemberian, tsumma yarji'a fiha, kemudian menarik kembali, illa al-walid, kecuali bapak, fima yu'ti waladahu, terhadap apa yang dia berikan kepada walad, apa anaknya.
Ya kecuali pemberian bapak kepada anaknya maka boleh ditarik kembali. Hadis ini adalah sahih. Hadis ini hasan. Ya, sahih. Rawi Ahmad wal Arba'ah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang empat, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahahu at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mensahihkan wa Ibnu Hibban wal Hakim. Demikian juga Ibnu Hibban dan Hakim. Maka di sini diambil pelajaran bagaimana hukum menarik pemberian kembali selain bapak terhadap anaknya. Jawabannya haram. Ya, karena apa? Karena dimisalkan seperti anjing. Dan Nabi pun mengatakan tidaklah kita seperti permisalan yang jelek seperti anjing. Ya, kesimpulan dan demikian. Ya, dhaba jama'atu minal ilmi ila tahrim dzalik. Itu adalah haram. Dia menjawab pendapat Imam Ahmad, Syafi'i. Demikian juga yang lainnya. Demikian sebenarnya. Juga ada mengatakan makruh, ya, tapi ulama ini lebih tepat. Haram menarik pemberian kembali. Kemudian adapun untuk bapak menarik pemberian anaknya jelas itu adalah boleh. Hadis tadi jelas menyebutkan ya kalimat illa kecuali bapak di dalam apa yang dia berikan kepada anaknya. Boleh. Seorang bapak ya memberikan kepada anaknya kemudian ditarik lagi boleh. Seperti tadi pemberian yang tidak adil boleh ditarik lagi. Bahkan wajib ditarik lagi. Kemudian berikutnya ya rujul ab fil ibah. Menarik kembali seorang bapak pemberiannya itu adalah boleh jelas. Kemudian hal lil apakah ibu juga? Jawabannya iya. Karena masuk di situ bapak demikian juga ibunya. Hibatul rajul li zaujatihi. Sekarang bagaimana pemberian suami kepada istrinya dan sebaliknya istri kepada suaminya? Apakah boleh kembali? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena seperti hadis tadi masuk. Kecuali bapak, demikian juga ibu. Sebagian mengecualikan dan insyaallah benar kecuali kalau apa? Ingkar nagaraha, yakni dia ingin membujuk saja, atau khada'aha, ingin apa? Menipunya, maksudnya, yakni membuat supaya dia tidak marah, umpamanya seperti itu. Dan sebagian mengatakan, yakni haditsul rajul imra'atahu, seorang suami berbicara dengan istrinya, tidak boleh dusta kecuali dalam 3 perkara. Tapi yang benar, walaupun hadisnya itu sahih, maknanya bukan benar-benar dusta, tapi melakukan tauriah, seakan-akan demikian. Ketika berperang, demikian juga ketika ingin mendamaikan seorang suami berbicara dengan istrinya. Di antara maksudnya di sini, masuk dalam perkara ini. Wasarabal halqaul, menghias-hiasi untuk istrinya seperti itu. Nanti tak belikan ini dikasihkan, ya. Kalau seperti ini perkaranya boleh, karena ingin mengambil ini, ya ini ucapan dia, kemudian juga hatinya dan sebagainya. Tapi lebih bagus kalau ditinggalkan. Kemudian berikutnya, syarat pemberian bapak ini boleh ditarik dari anaknya. Jawabannya diantaranya apa? Ada syaratnya, yaitu apa? Antakun al-hibah baqiyah fi milki ibn. Jadi hadiahnya itu atau pemberiannya itu masih ada di tangan anaknya, boleh diambil. Ya, umpamanya dikasihkan motor umpamanya. Dan motornya masih ada, boleh diambil. Sudah lewat pembahasannya. Tapi kalau motornya sudah digunakan anaknya untuk membayar hutang umpamanya, ya tidak boleh diambil lagi. Sudah dimiliki orang lain kan, sudah terlanjur. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Maka seperti ini tidak boleh ditarik, karena sudah dimiliki orang lain. Sudah terlambat orang tuanya menarik. Kemudian syarat yang kedua juga ataupun hibah baqiyah fi tasarruf walad, sama anaknya itu masih dia mengurusi harta tersebut, maka boleh ditarik. Kemudian disebut juga apakah bapak itu boleh mengambil harta anak? Paham? Karena itu ada hadis yang penting juga, hadis yang sahih. Nabi mengatakan anta wa maluka li abik. Ya, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Hadis yang ma'ruf. Demikian juga disebutkan inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sungguhnya yang paling bagus yang kalian makan adalah dari usaha kalian. Itu yang paling bagus. Yang paling bagus makanan itu yang kita usahakan sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum, sungguhnya anak-anak kalian itu adalah usaha kalian. Ini berarti anak itu adalah usaha dia, boleh diambil hartanya. Demikian kan?
Dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim berpendapat itu boleh seorang bapak itu mengambil harta anaknya. Tapi jawabannya di sini adalah di surat hadis inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguhnya harta kalian dan darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian itu adalah haram. Satu dengan yang lain tidak boleh diambil. Dari hadis Bukhari Muslim. Lalu bagaimana hadis-hadis yang tadi? Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jawabannya adalah kalau dalam keadaan butuh bapaknya, maka boleh bapaknya mengambil harta anaknya. Paham? Karena kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Gitu. Jadi dikumpulkan hadis-hadis yang ada. Demikian juga kalau seorang meninggal, bapaknya dapat berapa? 1/6 kan? Dapat sulus. Dalam keadaan meninggal saja, bil miras sudus. Dia dapat 1/6 bapak itu. Demikian juga ibu, kalau masih hidup, anaknya mati, maka orang tuanya dapat 1/6 kan itu. Itu dalam keadaan yang meninggal. Maka ketika hidup lebih-lebih lagi tidak boleh diambil harta anaknya. Karena sebagian mengatakan kamu dan hartamu itu milikku. Akhirnya harta anaknya diambil oleh orang tuanya. Jawabannya adalah tadi, kecuali kalau dia butuh. Kemudian disebutkan juga pemberian ketika dia maradul maut. Dia mau meninggal ini, kemudian memberikan barang kepada orang lain. Ya. Maka seperti ini telah lewat bahasanya, yaitu seperti hukum wasiat. Dia mau meninggal, kemudian dia mau memberikan pemberian kepada kerabat dia. Maka ini seperti wasiat, paling banyak sepertiga. Paling banyak sepertiga. Berikutnya hadis nomor 924. Ini tentang apa? Tentang membalas pemberian. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini semua Imam Bukhari. Orang yang mengatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW yaqbalul hadiah, beliau menerima hadiah. Hadiah itu beliau menerima. Adapun sedekah tidak. Wa yusibu 'alaiha, kemudian beliau yusib, yakni membalas pemberian itu, membalas atasnya. Beliau diberikan hadiah, kemudian beliau pun membalas pemberian itu. Riwayat Bukhari, semua Imam Bukhari. Walaupun kita tidak boleh berniat memberi dengan niat supaya dibalas lebih banyak. Wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi dengan niat tastaksir, mendapat balasan yang lebih banyak, tidak boleh. Kemudian hadis nomor 925, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan Hasan dengan penguat yang lain. Ya, demikian. Sebagian mengatakan mu'al, ada penyakitnya, tapi ada penguat yang lain. Qala, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa haba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki memberikan pemberian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, naqah, unta betina. Fa asabahu 'alaiha, maka Nabi pun membalasnya, memberikan balasan terhadap pemberian orang tersebut. Faqala, Nabi mengatakan, radita, apa kamu telah ridho? Qala la, dia mengatakan belum, tidak. Fazadahu, Nabi menambah lagi. Faqala, dan Nabi mengatakan, radita, apa engkau ridho? Qala la, dia mengatakan tidak, belum. Fazadahu, Nabi menambah lagi balasannya itu. Faqala radita, Nabi mengatakan, apakah engkau ridho? Qala na'am, dia mengatakan iya. Ini baru kemudian dia baru meridhoi balasan tersebut. Wa Ahmad wa Sahu Ibnu Hibban, semua Imam Ahmad dan sahih oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala. Di situ ada yakni sebab adanya Muhammad bin Ajlan dan sebagainya, tapi ada penguat-penguatnya. Maka di sini diambil pelajaran, ya. Disebutkan hadis yang terakhir tadi, Nabi itu memberikan balasan itu karena beliau kedudukannya lebih tinggi. Seorang yang rendah memberikan kepada orang yang lebih tinggi, maka yang lebih tinggi itu membalasnya. Apalagi di situ ada hadis, ya, hadis yang sahih. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apa itu? Wa man shana ilaikum ma'rufan, barang siapa yang seseorang itu berbuat baik kepada kalian dengan suatu ma'ruf, suatu yang baik, maka fi'uhu, maka balaslah. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau tidak mampu, apa? Mengatakan jazakumullah khairan. Tapi lafaznya apa? Sebenarnya maka fi'uhu, balaslah. Ini demikian. Maka dari sisi usulan para ulama, apakah pemberian itu harus diberikan balasan? Jawabannya tidak jelas. Demikian.
Falam taqtadi thawaban. Pemberian itu tidak. Ini semua adalah mustahab. Hal ini semua adalah mustahab, seorang diberikan hadiah kemudian dia membalasnya. Kalau tidak bisa ucapan jazakumullahu khairan. Dan telah lewat ucapan dia jazakumullahu khairan itu bisa mencukupi. Kenapa? Karena dia menyerahkan pembalasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa membalas. Kemudian dia menyerahkan pembalasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.